Halo para viewer LPK Sigma. Kali ini kita akan membahas cara penghitungan PPh 21 bagi karyawan tetap. PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 akan dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun demikian, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Pajak ini dikenakan terhadap segala bentuk meliputi gaji, honorarium, serta tunjangan. Pajak ini mengatur besaran yang harus dibayarkan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, pensiunan, maupun penerima penghasilan lainnya. PPh 21 bagi karyawan tetap dikenakan bagi dua jenis pendapatan, yakni penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Penghasilan teratur yaitu penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Dengan kata lain, penghasilan teratur merupakan penghasilan yang pasti diterima oleh pegawai tetap secara rutin. Penghasilan tidak teratur yaitu penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur yang diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, THR, jasa produksi, tantim, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Dengan kata lain, penghasilan tidak teratur merupakan penghasilan yang mungkin diterima oleh pegawai tetap. PPh 21 menentukan penghasilan neto yang akan dimasukkan dalam penghitungan pajak yang akan dikenakan kepada karyawan tetap sebagai penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang. Komponen penghasilan bruto terdiri dari gaji, tunjangan, uang lembur, jaminan dari BPJS, dan asuransi atau tunjangan lainnya yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Berikutnya, komponen pengurang biaya terdiri dari biaya jabatan sebesar 5% atau maksimal 6 juta per tahun, iuran pensiun yang ditanggung oleh karyawan, iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang juga ditanggung oleh karyawan, dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Selanjutnya, pengenaan pendapatan kena pajak atau PKP ditentukan oleh besaran penghasilan neto yang didapatkan oleh karyawan tetap dalam setahun dikalikan dengan persentase yang sudah diatur oleh pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Persentase tersebut terdiri dari 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta, 15% untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta setahun, 25% untuk penghasilan di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah setahun, dan 30% untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. Pendapatan kena pajak tidak serta-merta menjadi nominal yang harus dikeluarkan bagi PPh 21 karyawan tetap, namun harus dikurangi dengan pendapatan tidak kena pajak atau PTKP. Besaran PTKP per tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 101 PMK 010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut.
Rp54 juta untuk wajib pajak orang pribadi, Rp4.500.000 sebagai tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin atau menikah, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan yang terakhir adalah Rp4.500.000 sebagai tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Sekarang kita memasuki contoh soal yang pertama. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya berupa gaji. Berapakah PPh pasal 21 bulan Januari yang harus dibayarkan oleh Reto? Maka penyelesaian yang harus kita lakukan adalah pertama, mengurangi gaji yang berupa Rp5.750.000 dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan didapatkan dari 5% dikali dengan Rp5.750.000 dan juga dikurangi dengan iuran pensiun, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan neto sebulan sebesar Rp5.262.500. Kemudian kita harus mencari penghasilan neto setahun dan berupa 12 kali Rp5.262.500, sehingga setelah dikalikan akan mendapatkan Rp63.150.000. Jangan lupa untuk menguranginya dengan penghasilan tidak kena pajak setahun ya, dan dalam soal ini dikenakan karena wajib pajak wajib pajak sendiri dan juga karena wajib pajak sudah menikah. Untuk wajib pajak sendiri, PTKP dikenakan adalah 54 juta dan karena wajib pajak sudah menikah yang dikenakan adalah 4.500.000, sehingga untuk PTKP setelah ditambahkan menjadi 58.500.000 rupiah. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengurangi penghasilan neto setahun dengan PTKP setahun, sehingga kita mendapatkan angka sebesar Rp4.650.000. Karena penghasilan kena pajak setahun berada di bawah Rp50 juta setahun, maka dikenakan persentase PPh pasal 21 terutang sebesar 5%, sehingga 5% kita kalikan dengan Rp4.650.000, sehingga kita mendapatkan Rp232.500. Jangan lupa kita harus mencari PPh pasal 21 untuk bulan Januari, sehingga PPh pasal 21 setahun kita harus bagi dengan 12 karena merujuk ke 12 bulan dalam setahun, sehingga 232.500 dibagi dengan 12, maka kita akan mendapatkan Rp19.375. Sekarang kita memasuki contoh soal yang kedua. Dr. Aulia Rais menikah dan mempunyai 3 anak kandung, merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Sehat Tentrem dengan gaji tetap sebesar Rp20 juta. Jam praktik Dr. Aulia Rais mulai dari pukul 8 sampai dengan 12 siang selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus 2016, Dr. Aulia Rais menerima pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Tentrem berupa gaji sebesar Rp20 juta dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar Rp25 juta. Dr. Aulia Rais harus membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000 setiap bulannya. Yang menjadi pertanyaan dalam soal ini adalah penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Dr. Aulia Rais
dari Rumah Sakit Tentrem pada bulan Agustus 2016 adalah: pertama, seperti yang kita lakukan pada soal tadi, kita harus mengurangi gaji dengan biaya pengurang. Di sini gajinya adalah 20 juta dan di sini biaya pengurangnya terdiri dari biaya jabatan. Untuk biaya jabatan, kita harus perhatikan hal-hal yang berupa biaya jabatan hanya bisa sebesar 6 juta setahun. Dan di soal ini, ketika kita mengalihkan persentase 5% dengan gaji Aulia Rais sebesar 20 juta rupiah, maka kita akan mendapatkan 1 juta. Dan ini sudah melewati angka biaya jabatan yang ditetapkan. Sehingga kita harus menggunakan angka maksimum diperkenankan dalam setahun, yakni 500.000, karena 500.000 dikali 12 totalnya adalah 6 juta. Sedangkan kalau menggunakan angka 1 juta berarti biaya jabatan yang dikenakan adalah 12 juta. Jadi itu tidak bisa dipakai. Jadi kita sudah mendapatkan biaya jabatan 500.000, kemudian biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun 200.000, sehingga didapatkan angka 700.000. Sehingga penghasilan neto sebulan dari Dr. Aulia Rais adalah 20 juta dikurang dengan 700.000, sehingga didapatkan 19.300.000 rupiah. Itu untuk sebulan, penghasilan neto sebulan. Jangan lupa untuk mengalihkannya dengan angka 12 untuk mencari penghasilan neto setahun. Sehingga penghasilan neto setahun adalah 12 juta dikali 19.300.000 rupiah, sehingga didapatkan 231.600.000 rupiah. Setelah itu kita harus mengurangkannya dengan ke pendapatan tidak kena pajak selama setahun. Di sini ada 3 jenis PTKP dikenakan. Untuk wajib pajak sendiri dikenakan 54 juta, tambahan karena menikah dikenakan 4.500.000 rupiah, dan juga tambahan 3 orang tanggungan, dimana untuk satu anak itu 4.500.000 rupiah, lalu kita kalikan dengan 3, sehingga didapatkan 13.500.000 rupiah. Setelah PTKP ini kita tambahkan semua, maka didapatkanlah 72 juta rupiah. Selanjutnya kita harus menghitung penghasilan kena pajak setahun yang kita dapatkan dari penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP, sehingga kita mendapatkan 159.600.000 rupiah. Karena pendapatan dari Dr. Aulia Rais berada di dalam kisaran 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah, maka kita kenakan persentase PPh pasal 21 terutang sebesar 15%. Namun bukan berarti angka 15% itu kita langsung kalikan ke 159.600.000 rupiah. Pertama 5% kita harus kalikan dengan 50 juta, kemudian kita dapatkan 2.500.000 rupiah. Kemudian 15% kita kalikan ke 109.600.000 rupiah. Nah, angka 109.600.000 rupiah didapatkan dari 159.600.000 rupiah dikurang 50 juta rupiah, sehingga didapatkan 16.440.000 rupiah. Sehingga setelah penghasilan kena pajak setahun dikurangi dengan PPh pasal 21 terutang, kita mendapatkan setelah kita mengkalikan 5% dan 5% dengan 50 juta rupiah, dan kita mengalikan 15% dengan 109.600.000 rupiah, maka kita akan mendapatkan PPh pasal 21 setahun terutang sebesar 18.940.000 rupiah. Karena soal ini ingin menanyakan PPh pasal 21 terutang dari Dr. Aulia Rais pada bulan Agustus 2016, maka kita harus membaginya dengan
12. Jadi 18.140.000 rupiah dibagi 12 sehingga didapatkan angka sebesar 1.578.333 rupiah. Dengan contoh soal yang jumlahnya ada 2 tadi, maka berakhir juga presentasi kami dari aplikasi Hikmah mengenai pengenalan PPh 21 bagi karyawan tetap. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga ada masukan-masukan berguna yang bisa kami maafkan, yang bisa kami kerjakan, bisa kami jalankan. Lebih dan kurang mohon maaf. Selamat sore dan sampai bertemu di waktu selanjutnya.